Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sobat sehat Kata Dokter Jack TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di acara Kata Dokter Jack TV, masih bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Kota Jambi melayani sepenuh hati. Tentu saja kembali lagi dengan saya Dr. Ananta Hutagalung sebagai pembawa acara pada episode pada malam hari ini. Nah, gimana nih kabar semua sobat sehat Kata Dokter dimanapun Anda berada? Saya doakan semoga kita semua tetap sehat walafiat dan terhindar dari segala macam penyakit. Nah, saya ingin juga mengucapkan untuk semua sobat sehat yang di rumah, selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua sobat sehat yang menjalankan. Semoga semua ibadah kita yang kita jalankan di bulan Ramadan ini dapat dilancarkan hingga akhir bulan Ramadan nanti. Nah, untuk kali ini, episode malam hari ini kita akan membahas tentang suatu tema di bidang obgyn atau obstetri dan ginekologi, atau yang kita ketahui nih sobat sehat di rumah semua, bidang kebidanan dan kandungan. Di sini kita akan membahas tentang inovasi-inovasi atau perkembangan dari layanan serta teknologi dari bidang obstetri dan ginekologi. Nah, saya sebagai dokter umum pasti saja tidak menguasai ya tentang tema ini ya. Jadi di samping saya telah saya hadirkan narasumber terpercaya tentu saja dari Rumah Sakit Mitra Kota Jambi juga. Di samping saya telah hadir Dr. Parianto, SPOG Mars. Selamat malam dokter. Ya, selamat malam. Gimana dok kabarnya dok? Bagus. Bagus ya, alhamdulillah dok ya. Puasa dok sekarang dok? Baik, alhamdulillah. Sudah buka baru saja. Iya dok. Iya gini. Jadi dokter Parianto spesialis obstetri dan ginekologi dan manajemen rumah sakit ini merupakan sedikit informasi ya, merupakan tamatan dari kedokteran umum Universitas Gadjah Mada tahun 1998, bener dok ya? Iya, ya, udah lama ya. Sudah lama ya, 20-an tahun lalu dok ya. Lalu dokter juga melanjutkan program pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi di universitas yang sama dok ya, UGM juga, Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 2008 dok. Iya. 10 tahun setelahnya dok ya. Iya. Dan baru-baru ini dokter juga baru menamatkan pendidikan S2-nya dari bidang manajemen rumah sakit ya dok ya. Berarti sekarang semakin lama semakin panjang, long life learner dok ya. Biar nggak pikun. Iya, biar nggak pikun dok ya, belajar terus. Nah, dokter Parianto yang akrab dipanggil dokter Par ya dok ya? Iya. Dokter Par juga merupakan sekretaris dari POGI, Persatuan Dokter Obstetri Ginekologi Indonesia Provinsi Jambi. Dokter juga merupakan ketua PONEK dari Provinsi Jambi, serta anggota dari Indonesia Ginekologi Endoskopi dan Society. Jadi hari ini kita bahas tentang ini dok ya, tentang perkembangan layanan teknologi di bidang obgyn ya dok ya? Iya. Nah, kita langsung ke tema hari ini aja kali dok ya? Iya. Sebenarnya yang dokter pahami dok, yang ketahui tentang perkembangan layanan teknologi di bidang obstetri dan ginekologi secara garis besar itu bagaimana dok? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kita mulai dulu dari menjelaskan apa itu obgyn dulu ya. Jadi spesialis obstetri ginekologi itu suatu perkumpulan dokter yang mengkhususkan diri di bidang obstetri dan ginekologi. Obstetri itu intinya sesuatu keilmuan yang mempelajari pelayanan-pelayanan yang berhubungan sama kehamilan, baik persiapannya, baik komplikasinya, baik perencanaannya, dan seterusnya. Keseluruhannya. Ya, kemudian ginekologi itu suatu keilmuan yang berhubungan dengan kira-kira organ-organ ginekologi, tumor kandungan, terus berhubungan sama hormonal, sama kanker yang gitu kira-kira. Maka sebenarnya kemajuannya pun kita juga harus jelaskan dan kita pilah ke dalam dua bidang tadi. Nah, untuk di Indonesia sebenarnya kemajuan layanan kesehatan di bidang obstetri yang terkait sama kehamilan atau kebidanan dan kemajuan di bidang ginekologi atau berhubungan sama hal-hal yang berhubungan sama organ kandungan itu tidak kalah jauh dengan luar negeri. Intinya hampir semua layanan yang bisa dikerjakan di luar negeri kita bisa dikerjakan di sini. Cuma memang untuk misalnya untuk ilmu reproduksi kita belum bisa sampai ke bayi tabung, maksud saya belum sampai ke bayi tabung yang cangkok rahim kita belum bisa, tapi kalau bayi tabung hampir setiap provinsi bisa ya. Dok, ya, sudah dan di Jambi
kita sudah mulai rintis ke arah sana. Nah, untuk di pelayanan obstetri itu juga layanan di Provinsi Jambi itu tidak berbeda dengan yang lain. Kita dari sejak persiapan prakonsepsi atau prapembuahan, kemudian masa pembuahan, masa perencanaan hamilnya, monitoring kehamilannya, semua kita bisa kerjakan di sini. Screeningnya sangat presisi, jadi baik dengan peralatan-peralatan canggih berbasis ultrasound maupun laboratorium, semuanya bisa. Semuanya ada, Dok? Iya, semuanya ada. Indonesia Dan ahlinya pun kita ada. Ada konsultannya, Dok, ya? Iya, khususnya di rumah sakit mitra kita juga kalau nggak salah semua keahlian ada. Ada, Dok, ya? Dan apa namanya bukan kalau pelayanan obsgin terutama obstetri itu kan tidak melulu dari spesialis kandungan juga. Kalau kita di sini kan ada tim, bahkan ada melibatkan tim gizi, melibatkan psikologi klinis segala macam, semuanya ada di sini. Kerjasama antar bidang berarti, Dok? Ya, kira-kira kayak gitu. Berarti memang kalau misalnya kita ngomongin tentang perkembangan layanan teknologi di Indonesia di bidang obgyn, nggak kalah saing juga sama luar negeri, Dok, ya? Iya, apalagi di Provinsi Jambi juga bisa ya, Dok, ya? Iya. Iya. Terus kalau misalkan tadi kita ngomong tentang bayi tabung, Dok, ya, di luar negeri berarti sudah ada yang cangkok rahim, Dok, ya? Iya. Ini baru mulai diteliti? Enggak, kalau di Indonesia memang belum. Memang kita belum fokusnya bukan ke sana ya. Iya. Jadi amanah untuk pengembangan ilmu obstetri itu fokusnya kan kalau kita sesuai dengan visi misi Kemenkes, utamanya adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi, kemudian menciptakan generasi penerus yang lebih baik. Kita fokusnya ke visi sana. Sesuai Kemenkes, Dok, ya? Iya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan lagi, Dok, di seluruh Indonesia, Jambi ini sebenarnya nggak terlalu tertinggal, Dok, ya? Di enggak Provinsi dong, Jambi ini, Dok. kita malah justru boleh dikata pioner untuk masalah obstetri dan ginekologi. Kita termasuk lebih maju dibanding provinsi-provinsi lain. Insya Allah semuanya hampir bisa kita kerjakan ya di sini. Dari untuk obstetrinya, dari masa prakonsepsi, screeningnya segala macam kita bisa semua. Terutama dengan didukung oleh di Jambi itu kan kalau nggak salah ada 50 spesialis lebih ya. Oh, banyak ya, Dok, ya? Iya. Spesialis obgynnya sendiri ya, Dok? Iya, dan kita sudah membagi diri. Ada yang fokus di pengembangan ilmu tentang reproduksi, ilmu yang berhubungan sama tentang penuaan, ilmu yang berhubungan sama ginekologi, bahkan sampai ke kosmetik kosmetik ginekologi kita sudah di sini. Iya. Ginekologi saya baru dengar, Dok. Iya. Ada, Dok, ya? Ada di Mitra juga ada. Di Mitra ada, Dok, ya? Ada, dan kan beberapa ada banyak pasien dari luar pulau segalanya. Contohnya layanan teknologi, perkembangan teknologi di bidang kosmetik ginekologi itu seperti apa, Dok? Ya ini kita berarti kapita selekta dulu. Kita cerita tanpa ini ngerumpi istilahnya, ngerumpi tentang obstin. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa fokus ke masalah misalnya perpenyakit kali ya. Mungkin ke misalnya bahas kista, bahas miom, bahas sulit hamil. Mungkin untuk perdana kita ngerumpi dulu gitu ya. Secara garis besarnya, Dok, ya. Iya, kalau kosmetik ginekologi di Rumah Sakit Mitra sebenarnya sudah dimulai sejak tahun awal berdiri. Sudah bisa. Iya, cuma problemnya kita kan terkait dengan etika profesi, kita nggak mungkin untuk mempublish, mengiklankan diri ya. Iya, benar, Pak. Mungkin rumah sakit lah, manajemen yang harusnya mengambil alih untuk mengkomunikasikannya ke masyarakat ya. Diedukasikan lagi kalau kita punya fasilitas tersebut. Iya, dari rumah sakit. Karena mau nggak mau itu hak seorang perempuan. Misalnya begini loh, misalnya seorang perempuan usia 45 tahun datang ngeluh hubungannya kurang harmonis, suaminya nggak merasa enak, dia sering kadang ngompol segala macam, itu bisa dibetuli. Oh, dari bidang itu, Dok, ya? Iya.
Dari awal berarti memang rumah sakit mitra ada dok ya, tapi tergantung dari publikasinya lagi ke depannya dok ya. Iya, menguatkan jalan lahir supaya hubungan suami istri lebih harmonis. Itu bisa sebenarnya. Dok ya? Iya, bisa sebenarnya. Oke nih, Sobat Sehat, kita akan bahas lebih lanjut, lebih banyak lagi tentang perkembangan teknologi dari bidang obstetri dan ginekologi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di acara Kata Dokter setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi di acara Kata Dokter Jack TV, masih di episode mengenai perkembangan layanan teknologi di bidang obstetri dan ginekologi. Di sebelah saya masih ada Dr. Parianto dok ya. Kita lanjut tentang pembahasan tadi nih dok. Jadi tadi kita udah ngomongin tentang perkembangan di bidang layanan obstetri dan ginekologi di Indonesia dan khususnya di Provinsi Jambi dok ya. Nah, di Provinsi Jambi sendiri dok, mungkin sekarang ada yang difokuskan untuk layanan mana yang sedang dikembangkan dok? Ada nggak tertentunya dok? Iya, jadi untuk di Provinsi Jambi itu untuk layanan ginekologi, bedah ginekologi kita termasuk lebih maju dibanding provinsi lain. Jadi untuk metode kita di sini ada semacam asosiasi lokal. Jadi ada tadinya beberapa spesialis berkumpul punya seminar di bidang minimal invasif istilahnya, minimal invasif. Jadi kalau metode lama itu operasi yang ngangkat miom, ngangkat kista itu kan dibuka lebar-lebar gitu ya, buka lebar, habis itu nanti jahitannya kayak kelabang kan gitu kira-kira. Nah sekarang untuk di Jambi intinya metode operasi udah nggak kayak gitu, itu udah kuno. Jadi kita gini, pakai pendekatan minimal invasif. Jadi operasi luka sayatan minimal. Bahkan kalau di Jambi bisa tanpa sayatan. Maksud saya begini, ya tetap pakai sayatan, cuma sayatannya nggak kelihatan. Saking kecilnya dok ya? Iya, jadi gini. Jadi akses yang mau diambil, misalnya tumor atau apa itu kan kalau kandungan kan di bagian rongga panggul ya. Iya benar. Metode ya konvensional diiris baik ke atas atau ke bawah dan lain sebagainya. Nah, sekarang di Indonesia udah lama dikembangkan dengan pendekatan metode minimal invasif dengan peralatan laparoskopi. Namanya dengan dengan masuk mungkin satu lubang di pusar, habis itu nanti dimasukkan kamera, ada tangan-tangan tongkat-tongkat yang berisi gunting, berisi ini yang kayak robot gitu. Bisa satu lubang, bisa dua lubang, bisa 4 lubang, bisa 50 lubang. Nah, kalau di Jambi itu lebih dari itu. Kita bisa perutnya mulus tanpa lubang. Kelihatannya malah kayak nggak ada luka dok. Nggak ada luka sama sekali. Sangat minim ya dok. Bukannya sangat minim karena kita punya teknik. Peralatan tadi, kamera, grasper atau gunting, pengait, istilahnya sendok garpunya itu kita masukkan melalui lubang yang sudah alami. Dari mana itu? Lubang vagina. Oh, dari bawah berarti. Iya, jadi kita memanfaatkan lumen pipa yang pipa lumen yang sudah natural. Jadi lubang vagina. Jadi mempunyai banyak kelebihan dengan akses pendekatan operasi melalui lubang vagina itu banyak sekali keuntungannya. Pertama, dari segi kosmetik perutnya mulus nggak ada luka sama sekali. Yang kedua, kalau operasi di dinding perut itu kan biasanya orang diperban. Iya benar dok. Kenapa diperban? Kenapa diperban? Karena luka yang belum sembuh itu harus tertutup, terjaga kontak dari udara maupun air, karena udara dan air itu banyak bakteri, kan gitu. Tetapi kalau akses operasi melalui lubang vagina itu tanpa dan sama sekali tidak butuh betadin, tidak butuh kasa, tidak butuh perban, tidak butuh apa-apa. Kenapa demikian? Karena lubang vagina itu ada pasukan khusus yang menjaga
daerah situ agar bakteri tidak masuk. Oh, ada sistem proteksinya sendiri dok Lah ya? iya, kan secara fisiologi Natural. iya, hubungan suami istri Iya. masuk sana juga nggak ada bakteri, nggak ada ini. Operasi kalau misalnya dari sini pun ngangkat rahim, vaginanya dipotong, vaginanya dijahit, artinya ada lubang di vagina, ada lubang di sini. Yang vagina kan nggak di apa? Tidak diperban. Yang diperban kan di perut. Bagian atas. Ya. Dan tidak busuk kan? Iya benar dok. Dan belum pernah dengar operasi di dalam vagina dalam ya, Iya dok. pemotongan rahim misalnya. Infeksi kan hampir tidak pernah ya. Hampir tidak pernah malah dok. Hampir tidak pernah. Yang infeksi biasanya di bagian luar, di vulva, di mulut vagina. Di bagian luarnya bukan bagian dalamnya. Akses lubang operasi yang kita kerjakan di sini itu yang kita kembangkan itu di dalam vagina saya, alat masuk sana, kamera masuk sana. Saya baru pertama kali Iya. dibilang Oh, sudah sering dikerjakan di sini. Ya? Semenjak rumah sakit ini berdiri sudah kita Oh, kerjakan. udah bisa juga dok ya. Iya. Selama ini saya tahu laparoskopi ya bikin lubang Ya, kecil cuma ya kecil. itu tadi problemnya kan di Indonesia itu kita terkait etika profesi nggak boleh mengiklankan. Publish, iya benar dok, mengiklankan. Iya, mengkomunikasikannya boleh, tapi mengiklankan nggak boleh. Batasan antara mengkomunikasikan dan mengiklankan itu kan tipis sekali, Tipis sekali, susah jadinya. Bisa dimainkan. Akhirnya dari mulut ke mulut. Nah, terakhir ada ibu-ibu dari Medan sana datang ke sini, kita kerjakan dari bawah, nggak ada luka sama sekali di perutnya. Untuk yang dari laparoskopi yang bisa dari lubang vagina itu dok, ada kriteria penyakit apa aja nggak dok? Atau operasi gede pun bisa juga dari bawah? Ya, tentunya kembali ke Penyakitnya lagi. Ini. Jadi ilmu kedokteran itu kan ada artnya ya. Jadi penyakitnya sama, pasiennya beda, metode pendekatannya, terapinya, pilihan operasinya bisa beda. Bisa beda juga. Penyakitnya sama, orangnya sama. Kalau dikerjakan sekarang dengan ditunda sebulan lagi, metodenya sudah beda lagi. Nah, Hasilnya juga bisa beda iya, ya. intinya untuk memilih metode apakah bisa dikerjakan sama sekali tanpa luka dari vagina, apakah bisa dikerjakan dengan lubang-lubang kecil laparoskopi dari perut, apakah terpaksa harus lebar, itu tentunya dengan pemeriksaannya komprehensif. harus presisi tadi. Presisi lagi, Nah, ya. oleh karena itu sebuah rumah sakit bisa bisa melayani berbagai pilihan metode pendekatan operasi tadi secara holistik atau secara paripurna. Syaratnya tentunya bukan cuma punya alat-alat untuk mengerjakan, tapi harus punya tool dan alat-alat untuk men-screening mana yang bisa dengan operasi ini, mana yang dengan itu gitu. Berarti memang Dan alhamdulillah di sini sudah ada. Kita punya USG yang lumayan canggih lewat vagina yang 4D. masukin vagina. Iya, dan live kita Vagina, bisa ya. melihat perlengketan ke usus kemana kita bisa Di lacak. sana semua dok ya. Iya. Berarti memang kalau kita ngomongin apakah dia bisa lewat lewat vagina, laparoskopinya, atau buat luka kecil atau gede, itu harus lewat analisa mendalam lagi dok ya, komprehensif dan holistik yang sebelumnya sudah dilakukan oleh dokter spesialis obgyn juga. Nanti di akhirnya baru ditentukan dok ya, bisa Iya. atau tidaknya operasi dengan minimal invasif tadi dok ya. Iya. Kalau Iya. kalau dia diperlukan malah memang harus dibuka gede. Tapi kalau misalkan tidak diperlukan bisa dengan minimal invasif gitu ya dok ya. Iya. Iya, tadi dok kalau misalkan ngomongin tentang laparoskopi juga nih dok ya, tadi kan kita udah ngomongin positifnya, keuntungannya banyak. Sebenarnya ada nggak sih dok sisi negatif dari minimal invasif seperti laparoskopi ini dok, yang mungkin harus dipikirkan oleh sobat sehat di rumah dok? Ya, kalau sisi negatifnya yang jelas dari segi pembiayaan. Agak mahal. Sama ya. saja itu, kamu pertanyaannya kan seperti bagaimana sisi negatif naik mobil taksi Alphard Iya. dibanding angkot. Iya, Nah, dok. susah menjawabnya. Karena ini udah rahasia umum juga Dari dok ya. segi pembiayaan. Iya dok. Dari segi pembiayaan intinya gitu. Kalau dari laporan manajemen saya tanya kira-kira habisnya berapa, mungkin kalau nggak salah 2 digit dok ya? enggak Enggak juga dok. separuh dibanding wilayah lain. Mungkin sekitar
30-an kalau nggak salah ya. Iya. Nah, yang menjadi kendala kan perlu disikapi di sini dengan rumah sakit mitra melayani pasien BPJS dan 95% masyarakat Jambi mempunyai BPJS. Nah, itu perlu dipikir bagaimana solusinya. Karena masyarakat bisa terlayani atau tidak. Tapi rumah sakit juga tetap bisa establish, ya, tetap bisa melaksanakan pelayanan itu. Jangan sampai hari ini melayani satu pasien, habis itu besok tutup. Nggak bisa ya, benar. Harus seimbang juga dua-duanya. Iya, harus berkesinambungan. Benar. Kita akan lanjut lagi nih Sobat Sehat membahas tentang layanan dari perkembangan teknologi di bidang obstetri ginekologi. Jadi jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali masih bersama Dr. Par akan membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sehat yang sudah tanyakan kemarin. Jangan kemana-mana, stay tune setelah pariwara berikut ini. Selamat datang kembali Sobat Sehat di acara Kata Dokter Jack TV. Kita masih membahas tentang perkembangan layanan teknologi di bidang obstetri dan ginekologi masih dengan Dr. Parianto, SPOG Mars. Dok, kita lanjut dok ya. Selanjutnya kita akan menjawab nih dok pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sehat di rumah yang sudah ditanyakan, yang sudah dikumpulkan nih dok. Siap dok ya? Kita sharing informasi dok ya. Iya, monggo. Oke, untuk pertanyaan pertama kita akan simak dulu dok pertanyaan dari Sobat Sehat satu ini. Oke dok, pertanyaan pertama dari Sobat Sehat ini yang satu ini dok ya, pertanyaan adalah olahraga seperti apa sih dok yang disarankan bagi wanita yang sedang hamil? Ini pertanyaan garis besar dok ya, bukan tentang teknologi lagi sebenarnya. Iya. Iya dok. Oke, jadi sebenarnya hamil dan tidak hamil itu sama saja. Olahraga. Cuma memang ibu-ibu emak-emak milenial sekarang ini sering yang kita jumpai mereka sering mengalami kehamilan lewat waktu. Jadi melahirkan itu kan bagusnya disebut cukup usia kalau 37 sampai 40 minggu. Setelah 40 minggu lebih itu kan kualitas perfusi, oksigen, nutrisi ke bayi kan mulai kurang. Maka disebut kehamilannya melewati taksiran, melewati waktu yang diharapkan. Zaman dahulu jarang itu. Pasti sekarang sangat sering kita jumpai. Kenapa demikian? Ya secara natural kita pahami bahwa proses lahir itu kan tidak tiba-tiba dari perut langsung loncat keluar ya. Jadi kan bayi itu mau lahir itu prosesnya panjang. Dia memposisikan dirinya biasanya secara alami kepalanya di bawah. Setelah kepalanya ke bawah, nanti tiba-tiba ngegen langsung keluar. Mulut rahimnya kan masih tertutup itu. Lama-lama buka dulu dok. Iya, jadi dia mapan dulu. Kepala bayi mendesak pintu, pintunya mulai menipis, melebar, terus dia turun lagi. Nanti gerakannya selanjutnya baru namanya ekspulsi atau lahir. Nah, proses itu untuk saat ini sering tidak terfasilitasi akibat perilaku. Sekarang kan mama banyak yang mager. Iya benar dok, jarang mobilisasi dok. Ini mana ada zaman dahulu mak hamil itu di sini gendong kinjar isinya kopi, masih gendong anak, perutnya gede masih gendong kambing, jalan terus. Dok, yang iya, dia muntah-muntah berhenti, muntahin puas, jalan lagi dia. Iya, nanti kadang dia sudah mules pun dia begitu, masih kerja dia. Lanjut terus. Masih kerja. Mules kerja. Dia tahu ini masih mules palsu atau Braxton Hicks. Iya. Kalau orang kampung kan bilang bukan kontraksi Braxton. Dia namanya mules mencari jalan. Mules mencari jalan. Coba tanya orang-orang dulu. Ada itu istilah mules mencari jalan. Itu kalau dari bahasa kekinian namanya kontraksi Braxton atau kontraksi palsu. Ya. Tapi orang dahulu bilang mules mencari jalan, mereka tetap kerja. Kalau mules ya sudah berhenti, habis itu ya sudah ngoret lagi, aktivitas manggul lagi. Iya, angon kambing lagi, jalan lagi, nyuci lagi. Kalau sekarang kan sekarang ini malah mager dok ya. Jadi tidak ada aktivitas khusus. Sebenarnya tidak perlu aktivitas khusus. Nah, cuma karena
eranya berbeda. Sekarang untuk memicu supaya emak-emak bergerak, kita bentuklah klub-klub senam. Oh iya, senam ibu hamil. Iya. Iya benar. Klub senam segala macam. Sebenarnya tidak ada yang khusus. Paling bagus ya aktivitas sehari-hari. Semua otot harus dilatih. Asal jangan berkurang dari dibanding aktivitas sebelum hamil, Dok ya. Iya, semua aktivitas boleh. Kan kadang-kadang sekarang ini banyaknya takutnya, Dok, kalau misalkan banyak gerak malah nanti katanya kehamilannya lemah gitu, Dok. Enggak, Dok, ya malah bagus. Justru orang yang tidak gerak nanti badannya gemuk, ototnya lemah, mentalnya pun juga kurang daya tempurnya kurang. Ujung-ujungnya nanti lahirnya mundur. Karena lahirnya mundur, akhirnya diinduksi dia lebih juga, akhirnya sesar. Maka section rate-nya, angka kejadian sesar makin meningkat. Susah waktu, Dok ya. Kan susah jadi dokter. Bener, Dok. Susah jadi dokter. Dari hitungan matematika, posisi kepala, ukuran kepala, antara panggul yang dilewati dengan anak yang mau lewat dengan tenaga, semuanya hitungan di atas kertas, bisa lahir normal harusnya. Tetapi suatu saat misalnya si pasien itu tidak tahan sakit, jerit-jerit segala macam, kita udah edukasi bagus, akhirnya bersemangat lagi. Begitu keluarganya datang, ribut lagi. Lama-lama yang tadinya bagus, perjalanan persalinan baik, akhirnya menjadi error, menjadi macet. Inersia, Dok. Karena apa? Karena secara psikologinya tidak mendukung. Jadi kan faktor panggul bagus, faktor anak yang melewati jalan air bagus, faktor kekuatan bagus, tapi faktor psikis kan ada 4 nih. Psikisnya error dia. Padahal anatominya sudah bagus, Dok ya. Iya. Anatomi. Bisa juga mempengaruhi, Dok, dari sisi psikisnya ya. Iya. Semakin stres, semakin turun nanti kemampuan dia untuk kontraksi gitu, Dok. Iya, kan hormonnya jadi kacau. Berarti memang jawabannya ini nggak ada olahraga khusus ya, Dok ya, untuk ya sebenarnya nggak ada. Khusus itu nggak ada, cuman ya asalkan aktivitasnya. Iya, cuma kalau kenapa kita sebaiknya sekarang ikut klub senam? Sekarang kan mak-mak modelnya begitu. Mau lari pagi aja kalau nggak ada kawan batal pulang lagi. Bener. Harus ada temen, Dok ya. Iya, modelnya begitu. Namanya kita hidup di zaman milenial ya susah. Milenial. Kalau zaman dulu kan soliter, kerja sendiri ini sendiri. Semuanya mandiri, Dok ya. Mandiri. Sekarang apa-apa harus ditemenin, makanya agak susah, Dok ya. Iya. Oke, gitu. Iya, jadi semoga nih jawaban dari Dokter Par barusan menjawab ya untuk pertanyaan Sobat Sehat barusan. Jadi intinya nggak ada aktivitas khusus, olahraga khusus, cuman intinya aktivitas sebelum hamil sama selama hamil jangan dikurangin ya, jangan banyak mager berarti intinya gitu ya. Oke, Dok, kita lanjut, Dok, ke pertanyaan kedua nih, Dok ya. Pertanyaan kedua, kita simak dulu pertanyaan dari Sobat Sehat satu ini. Oke, Dok, pertanyaan satu ini kayaknya emang lagi hits-hitsnya, Dok ya, di kalangan selebritis juga nih, Dok ya, tentang water birth, Dok. Ini kayaknya mungkin salah satu inovasi juga, karena di luar negeri saya juga sering lihat, Dok, tentang water birth, proses pelahiran di dalam air, Dok ya. Pendapat dokter tentang water birth gimana, Dok? Iya, jadi begini ya, water birth itu intinya melahirkan di media air. Tujuannya untuk mengurangi rasa nyeri, kira-kira kan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oh, bisa mengurangi nyeri ya? Cuma dari sisi ilmiah, water birth itu sebenarnya tidak boleh lagi. Nggak disarankan? Tidak boleh dikerjakan. Nggak boleh. Jadi kalau ada satu orang dokter ahli kandungan SPOG ataupun bidan mempraktekkan water birth, itu bisa dipanggil perkumpulan profesi, bisa kita panggil, bisa kita istilahnya minta pertanggungjawabannya, karena itu sudah jelas-jelas dilarang. Karena mudorotnya lebih banyak dibanding manfaatnya. Jadi manfaatnya secara ilmiah kan cuma kalau disarikan itu kan cuma mengurangi rasa nyeri. Mengurangi rasa nyeri, Dok ya. Gitu? Iya. Tetapi dengan adanya air di situ itu meningkatkan risiko transmisi dari sebaran-sebaran penyakit menular. Benar. Itulah. Sebenarnya kalau masalah
ketakutan tersedak segala macam, enggak kan, bayi di dalam perut juga berenang-renang dalam air, bukan itu yang kita khawatirkan. Tapi dari namanya untuk sekarang kan lagi ngetren ya, pokoknya dikit-dikit pakai istilah evidence base ya, kan gitu kira-kira. Jadi kalau tetap mengerjakan layanan water bus itu berarti dia layanan yang tidak berdasar evidence base. Ya. Karena secara evidence base medicine itu pelayanan persalinan water bus itu justru nggak boleh. Nggak boleh. Berarti nggak legal dok ya, bukan legalitas dipertanyakan, malah nggak legal harusnya dok. Nggak boleh, nggak boleh ya? Itu dilarang. Dilarang. Jadi Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia (PBPOGI) sudah membuat edaran itu dilarang. Oh, sudah ada edarannya malah dok? Ya resmi, nggak boleh sama sekali. Soalnya akhir-akhir ini sering nih dok di sosial media. Iya, jadi yang boleh boleh water bus itu lumba-lumba. Lumba-lumba, karena emang mamalia laut dok ya. Iya betul. Iya, jadi memang kalau misalkan yang ditanyakan sobat sehat barusan, intinya nggak disarankan dok ya, bahkan tidak boleh sama sekali. Karena mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya ya. Iya. Jadi untuk semua sobat sehat di rumah yang mungkin akan mempersiapkan persalinannya, yang disarankan adalah persalinan yang normal dok ya, berarti ya? Iya normal. Kalau mau tujuannya untuk persalinan nyaman, nyeri minimal, yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, itu justru di rumah sakit Mitra bisa dikerjakan dengan namanya ILA. Apa itu? Intralabor anestesia. Oh, intralabor anestesia. Beda lagi sama ILA. Ya, ILA itu nanti di dalamnya ada pilihannya, ada namanya ELA, epidural labor anestesia. Jadi begini, sejenis obat penghilang sakit itu ditusukkan ke tulang punggung tapi tidak masuk ke rongga spinal, hanya di luarnya, sehingga obat itu mampu ngeblok rasa sakit tapi motoriknya masih bergerak. Jadi dia masih bisa jalan-jalan, teriak-teriak, bisa nendang kursi, tapi mati rasa. Kalau marah bisa ninju suaminya, tapi sensor nyerinya bisa diblok. Jadi nggak kerasa bisa nyeri, dimainkan, tergantung keinginan kita. Karena kan kalau melahirkan itu rasa nyeri nggak boleh dihilangkan sama sekali. Iya benar. Tapi dikurangi sebatas tidak mengganggu. Asalkan tidak sangat nyeri dok. Nah, dan itu bisa diatur. Iya siap dokter. Maaf saya potong dok ya. Kita akan lanjut nih tentang, mungkin tadi kita udah bahas tentang ILA nih ya. Dan kemarin kita sempat juga bahas tentang salah satu inovasi yaitu tentang IREX. Jadi kita akan membahas perbedaan dua ini, apakah sama atau beda setelah pariwara berikut ini. Jadi stay tune di acara Kata Dokter. Kembali lagi sobat sehat Kata Dokter di acara Kata Dokter Jack TV. Kita masih membahas tentang perkembangan layanan teknologi di bidang obstetrik ginekologi bersama Dr. Parianto SPOG Mars. Nah, kita lanjutnya tentang tadi dok ya. Tadi kan ada tentang ILA dok ya. Apa panjangan itu dok? Intralabor anestesia. Iya, intralabor anestesia itu maksudnya selama labor itu kan selama melahirkan, rasa nyerinya kita bantu kendalikan, diatur. Tapi nggak boleh sampai nggak nyeri sama sekali dok ya? Enggak, ya. Nah kemarin kita sempat juga nih dok di episode sebelumnya, di episode Kata Dokter sama dokter spesialis anestesi dok, membahas tentang ERAK dok. Ini kan juga tentang kayaknya inovasi di bidang anestesi dan obgyn juga dok ya. Jadi pasien dengan kehamilan yang berpersalinan bisa pulang dalam waktu 24 jam. Beda nggak sih dok sama ILA tadi dok? Iya, kalau ERAK itu beda lagi ya. Jadi ERAK itu kan enhance recovery after C-section. Jadi mempercepat recovery pasien-pasien setelah sesar, kan gitu sebenarnya. Itu sebenarnya bukan hal baru. Sudah lama. Saya sejak masuk Jambi tahun 2008 bisa ditanya pasien yang saya kerjakan operasi sesar, itu tidak ada tuh yang lebih dari 24 jam pulang. Mereka 24 jam pulang, 20 jam pulang, semuanya pulang. Tanpa IREX tuh dok? Dengan IREX? Ya sebenarnya begini ya, Anda mungkin ke luar negeri atau ke hotel berbintang, ketemu suatu makanan gurih, nikmat, enak, tanya apa ini namanya, scrambled egg kan gitu. Scrambled egg namanya aneh gitu, rasanya gurih, enak, nikmat gitu kan. Setelah itu
Anda undanglah kokenya itu ke kampung Anda untuk ngajari bikin itu karena kok seger gitu kan. Setelah diajari ternyata orang kampung ngetawain kamu. Wah, ini cuma telur orang arik kan gitu. Nama lainnya Iya, jadi kalau sesuatu di branding dengan luar negeri kayaknya wah langsung heboh gitu. Apalagi ini memakai influencer Nagita Slavina. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru. Apa kelebihannya? Ya maaf ya yang bagi pemuja era. Tapi sebenarnya sama. Kita sudah kerjakan itu sejak puluhan tahun yang lalu di Jambi. Boleh ditanya itu. Datanya pun ada. Pasien-pasien kita bahkan ya kalau pasien-pasien saya yang operasi melalui vagina, kalau operasinya pakai namanya epidural yang tadi yang saya cerita ya, jadi yang diblokir hanya rasa sakitnya, tapi otot-ototnya masih bisa bekerja secara motorik. Dia masih bisa berjalan, masih bisa ngamuk, masih bisa nendang suaminya, tapi rasa sakitnya dihilangin. Nah, kalau pakai operasinya itu, maka operasi sekarang habis itu observasi tanda-tanda vital dan keadaan umum secara 2 jam baik, bisa pulang. Artinya tidak harus nunggu 24 jam, 2 jam pasca operasi bisa pulang juga. 2 jam pasca operasi. Lu bisa dong, coba silakan di sini. Kalau ada kamu sudah punya istri, karena nanti istrimu dibius dengan epidural. Pada saat dibius epidural kita bisa berlakukan seperti orang habis operasi bisa pulang langsung, nggak pakai nunggu 24 jam. 2 jam setelah operasi hanya untuk melihat istri Anda stabil apa enggak. Iya kan? Iya benar dok. Kan begitu. Iya. Ya dok. Iya dok. Sementara mengenai recovery itu kan kompleks ya. Relatif juga dok ya? Iya relatif, kompleks. Ya, memang lebih bagusnya dipersiapkan secara baik. Kalau zaman dahulu itu setiap pasien kan harus dipuasakan. Iya. Karena dipuasakan akhirnya dia hipoglikemik. Iya ya, bener dok. Energinya kurang. Malah susah. Iya, habis itu mual. Aduh, mahnya kambuh, banyak masalah. Operasi tidak harus puasa. Berarti itu kalau operasi yang harus puasa itu kalau dikerjakan di daerah terpencil yang dahulu hanya ada model sungkup itu kan begitu. Sekarang tinggal ditanya, oh dia punya masalah ini, dilihat kok tanda-tanda ususnya bergerak lebih cepat, resiko kira-kira muntah, bisa pasang selang juga kan? Selang juga ya benar. Berarti kalau misalkan yang tidak harus puasa. Pakai epidural tadi dok, cuma bisa untuk pasien-pasien dengan persalinan normal juga dok? Atau cuma? Enggak, epidural itu itu kan metode pembiusan mas. Nanti silakan ditanya ke dokter ahli anestesi yang lebih ini. Iya, kan pembiusan itu ada yang general, ya ditidurkan. Ada yang masuk melalui regional. Regional itu ada yang epidural, ada yang spinal lah. Masuk ke rongga spinal. Ada yang di sisi di luar spinalnya, rongga spinalnya itu namanya epidural. Jadi dia hanya ngeblok rasa sakit, tapi motoriknya masih normal ya. Jadi nggak total di. Iya. Nah, kalau pasien yang melahirkan normal, misalnya dia mulai biasanya kita pasangkan, biasanya dipasangkan saat fase aktif buka 5 mulai sakit banyak, itu mulai dibius tuh. Dikasih selang ke sini, terus selangnya kecil. Nanti kasih dosis sedikit-sedikit. Nanti kalau dia merasa kesakitan jerit-jerit tambah obat. Tambahin lagi. Oh iya. Ya kan ya itu. Iya, iya. Kalau dia nggak jerit sakit dibiarin, walaupun sakit-sakit dibiarin. Nah, nanti kalau jerit sakit ini, misalnya nanti tiba-tiba pas lahir itu tiba-tiba bayinya gawat. Tidak perlu dibius lagi karena udah terpasang tadi. Tinggal masukin, dokternya mau operasi, ditambahin dikit dosis sebanyak, dinaikkan, diiris sudah nggak terasa. Udah nggak terasa lagi sakit. Nah, itu kelebihannya epidural labor anestesi atau intralabor anestesi itu selain persalinannya nyaman, itu juga antisipasi jika ada terjadi kegawatan itu hitungannya menit langsung bisa dikerjakan. Tidak perlu dibius, tidak perlu dorong ke kamar operasi, langsung cuci perutnya
iris. Banyak banget. Kalau kemudahan. metode lain kan enggak. Iya. Wah, pasang inilah, pasang itu, pasang Iya, lama berjam-jam. Iya dok. Ya cuma mungkin butuh biaya lebih banyak. Saya kurang tahu itu, nanti silakan Ada nanya. manfaat, ada Jadi- biaya juga dok ya. Jadi pada posisi ini kan saya ibaratnya pilot. Ya kita bisa mengerjakan, tapi mengenai harga tiket kita nggak tahu, jangan nggak tanya tahu. kita dong. Kan begitu. Kita menginformasikan saja dok ya. Iya, manajemen yang bisa menjawab. Iya Tapi sih. pada dasarnya bisa, kan gitu. Iya dok. Nah, kalau mau murah namanya epidural one shoot. Nah, one shoot itu Cuma sekali sekali. masuk jebret, Nggak ada lagi tanpa selang-selang, untuk lebih murah bisa juga sebenarnya. buat meminimalisasinya rasa Iya. dok ya. Nah, terutama saya kerjakan untuk operasi-operasi kosmetik tuh, ngangkat rahim dari bawah tanpa luka itu sering kita kerjakan untuk pasien dari luar kota. Itu kadang kita pakai metode itu. Iya dok. Oke, ini sobat sehat, kita tadi udah bahas banyak banget ya tentang perkembangan teknologi dari bidang obgyn. Tadi sudah dokter jelaskan juga, mulai dari tentang minimal invasif sampai ke ILA tadi ya, intralabor anesthesia dok ya. Jadi sebenarnya perkembangan layanan teknologi di bidang obgyn ini sangat pesat banget di Indonesia. Jadi untuk penutup nih dok, bisa diambil kesimpulan nggak dok tentang perkembangan layanan teknologi di Indonesia, mungkin khususnya di Jambi dok? Iya, jadi begini ya. Sering sekali kita ketemu dengan pasien, terutama warga di Jambi ya. Kadang hanya untuk operasi ini harus ke luar, ke negara tetangga. Untuk Nyebrang. begini harus ke sana. Sebenarnya di Jambi sudah Ada. bisa dikerjakan semua. Begitu. Baik dari sisi layanan untuk penegakan diagnosis maupun tindakan terapi yang sifatnya definitif, semuanya bisa Bisa gitu di loh. sini di Kota Bisa, Jambi, dok, ya? bisa. Jadi sobat sehat di rumah semua jangan small minded dulu dok ya. Apa Iya. yang dipikirin Jambi tertinggal gitu dok. Padahal kita ini Nah, cukup yang tertinggal besar, itu dok, ya. sistemnya. Sistemnya membuat frustasi. Padahal fasilitasnya ada dok ya. Ya, artinya kita itu dokternya yang kompeten banyak. Banyak. Alat punya, ada. tempat mengerjakan punya, Iya. pasien yang mau dikerjakan punya, tetapi sistemnya Sistem itu yang mungkin perlu dicari jalan tengahnya. Iya. Ya misalnya operasi pengangkatan tumor yang mau dikerjakan dengan minimal invasif, yang secara kosmetik maupun secara ilmiah lebih baik. Biayanya mungkin di Singapura bisa atau di Malaysia bisa 60 jutaan. Kalau di sini operasi kan berbasis tindakan. Kalau ngambil kista misalnya dibayar dari BPJS 4,5 juta. Ada Nggak digitnya, mungkin. nominal. Yang harusnya biaya sebenarnya 60-an kok dibayar 4,5. klaimnya 4,5. Nggak balance dok. Nah, disitulah yang harus dicari Cari titik tengahnya. Solusinya. Iya benar dok. Iya. Berarti tadi Intinya kesimpulannya bisa semua, cuman mungkin dari sistemnya dok yang harus diperbaiki. Iya, Gitu, yaitu dok, ya. urusannya manajemen maupun pemangku wilayah yang bisa mencarikan solusi. Atau si pasien itu, beberapa kasus pasien itu juga bilang, oh ini saya ini sendiri sendiri semua. aja. Nah itu bisa juga, Jalan aja terserah. langsung, dok, ya. Tapi kan tidak semua pasien begitu. Bisa ya benar dok. Mostly pasti pinginnya pakai asuransi BPJS gitu Iya. dok, ya. Oke sobat sehat, ini kita udah membahas banyak banget nih, panjang kali lebar kali tinggi kali dalam tentang perkembangan layanan teknologi di bidang obgyn, terutama di Jambi dok ya. Ini kita udah di penghujung acara dok. Terima kasih dokter tadi sudah Iya. tadi sharing informasi dok ya. Iya, tentang layanan ya nanti di lain teknologi waktu ini. disambung masalah yang lebih Penyakit-penyakit spesifik dok ya. Bisa bahas kista, miom, sulit hamil. Banyak materi lagi yang Iya, akan dibahas ke depannya kalau cara misalkan mempersiapkan kesempatan, dok, ya. generasi penerus secara lebih baik dari Iya. sejak cara memilih jodoh pun harusnya Dari awal sampai akhir iya, harus kalau dipertimbangkan semua. kalau negara ini pengen generasi penerus lebih baik kan harus disetting sejak awal itu pencarian Bibit jodoh. bobotnya gitu dok. Iya, kira-kira Semua gitu. harus dipertimbangkan. Iya, ya, silakan. Iya. Kalau ada waktu nanti kita sambung. Iya, next time kita kalau misalnya ada kesempatan kita akan sharing-sharing lagi tentang ilmu tentang penyakit-penyakit spesifik di bidang obgyn. Jadi sepertinya kita sudah di penghujung acara. Semoga informasi yang telah kita berikan tadi dari Dr. Par juga berguna bagi semua sobat sehat dimanapun Anda berada.
Jangan lupa untuk tetap saksikan Kata Dokter Jack TV di Jack TV setiap hari Selasa jam 8 malam. Kedepannya kita masih akan ada bekerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Kota Jambi, menghadirkan informasi-informasi lain yang berguna untuk sobat sehat di rumah. Jadi stay tune di acara Kata Dokter di episode berikutnya. Saya Dr. Ananta Tagalung dan Dr. Parianto. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama acara ini berlangsung. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.